Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, perkenalkan nama saya Noma Nofrida, nomor induk mahasiswa 209250258. Saya adalah mahasiswa Win Sultan Taha Saifuddin Jambi, Prodi Fiaud. Video kali ini merupakan tugas untuk melengkapi ujian akhir semester dengan mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ridwan SPSI MPSI. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Gangguan Interaksi Sosial, ADHD, Gangguan Emosi dan Perilaku Agresif, Depresi, dan Tantrum. Kebutuhan interaksi sosial yang optimal sangat penting untuk mendukung perkembangan individu, baik secara emosional maupun perilaku. Gangguan seperti ADHD, gangguan emosi, agresif, depresi, dan tantrum dapat menghambat kemampuan individu dalam berinteraksi sosial, mempengaruhi hubungan interpersonal dan kualitas hidup. Perubahan pola asuh, tekanan sosial, serta faktor biologis dapat memperburuk gangguan interaksi sosial, menjadikannya tantangan penting dalam perkembangan anak dan remaja. Adapun rumusan masalah dalam makalah saya ini yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan gangguan interaksi sosial dan bagaimana karakteristik yang menyertainya? Bagaimana ADHD serta gangguan emosi dan perilaku mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menjalin hubungan sosial? 3. Apakah pengaruh gangguan ini hanya bersifat jangka pendek atau dapat membawa dampak jangka panjang dalam kehidupan individu? Tujuan penulisan: 1. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai definisi dan karakteristik gangguan interaksi sosial. 2. Menjelaskan strategi dan pendekatan penanganan yang sesuai agar individu dapat mengatasi atau meminimalkan dampak dari gangguan tersebut. 3. Memberikan wawasan mengenai bagaimana lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat berkontribusi dalam mendukung individu dengan gangguan ini. Adapun pengertian gangguan interaksi sosial. Gangguan interaksi sosial mengacu pada kesulitan individu dalam menjalin, mempertahankan, dan menyesuaikan hubungan sosial. Hal ini melibatkan hambatan dalam komunikasi, kurangnya empati, dan kesulitan mengelola emosi. Penyebab utama gangguan ini meliputi faktor biologis seperti fungsi otak yang terganggu, faktor fisiologis seperti trauma, serta lingkungan yang kurang mendukung kemampuan sosial individu. Individu yang mengalami gangguan ini seringkali merasa terisolasi secara sosial, mengalami konflik, atau mendapatkan penolakan dari lingkungan. Pengertian ADHD dan dampaknya. 1. ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder merupakan gangguan perkembangan saraf yang ditandai dengan inatensi, hiperaktivitas, dan impulsivitas. Gejalanya sering mengganggu interaksi sosial karena individu sulit mengikuti aturan dan norma sosial. 2. Dampak ADHD meliputi kesulitan dalam menjaga hubungan sosial, hasil akademik yang rendah karena kurang fokus, serta emosi yang mudah berubah yang dapat mempengaruhi kualitas hidup individu. Individu dengan ADHD seringkali membutuhkan dukungan khusus, baik dalam bentuk intervensi pendidikan ataupun terapi untuk mengelola gejala yang muncul. Gangguan emosi. Gangguan emosi adalah kondisi di mana individu mengalami kesulitan dalam mengenali dan mengatur respon emosi terhadap situasi tertentu. Hal ini dapat berujung pada ekspresi emosi yang tidak terkendali atau sebaliknya tertahan. Faktor penyebab munculnya gangguan emosi meliputi pengalaman traumatis, tekanan psikologis,
serta ketidakseimbangan hormon atau kimia otak. Dampak gangguan emosi terlihat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk hubungan interpersonal yang terganggu atau hilangnya kemampuan untuk beradaptasi secara emosional. Perilaku agresif, depresi, dan tantrum. Perilaku agresif merupakan respon emosional berupa tindakan untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik atau verbal. Ini seringkali muncul akibat kemampuan mengelola kemarahan atau frustasi. 2. Depresi. Depresi ditandai oleh perasaan sedih mendalam, kurangnya minat berinteraksi, serta pola pikir negatif. Depresi kerap membuat individu menarik diri dari lingkungan sosial. 3. Tantrum. Tantrum adalah ledakan emosi intens yang biasanya terjadi pada anak-anak. Ini timbul akibat ketidakmampuan menyampaikan perasaan, ditandai dengan menangis, berteriak, atau menghentakkan benda. Dampak gangguan terhadap interaksi sosial. Gangguan tersebut berpotensi menyebabkan individu sulit menjalin dan mempertahankan hubungan interpersonal yang sehat. Hal ini seringkali memicu kesalahpahaman maupun konflik. Penolakan dari lingkungan sosial menjadi dampak umum, terutama ketika perilaku seperti agresif atau menarik diri dianggap mengganggu, sehingga individu merasa tidak diterima. Hambatan dalam perkembangan keterampilan sosial seperti empati dan komunikasi efektif berpotensi mempengaruhi individu dalam jangka panjang, terutama di lingkungan pendidikan dan pekerjaan. Kesimpulan. 1. Gangguan interaksi sosial berdampak signifikan pada kemampuan individu dalam berkomunikasi, mengelola emosi, dan membangun hubungan sosial yang sehat. 2. Gangguan seperti ADHD, depresi, dan tantrum tidak hanya mempengaruhi individu secara pribadi, tetapi juga membawa dampak besar bagi lingkungan sosial mereka. Ketiga, pemahaman yang baik mengenai berbagai faktor penyebab gangguan sangat penting untuk membantu individu mengatasi dan mencapai potensi terbaik mereka. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.